selamat pagi teman-teman. Semoga keadaan sehat-sehat selalu semuanya ya. Kita mau sharing lagi tentang cara menggunakan indikator Awesome Oscillator ya teman-teman ya. Ini saya pakai Awesome Oscillator ya, AO ya. Kalau teman-teman belum tahu cara tambahkannya di bawah sini, tinggal kita klik ini nih teman-teman ya, F nih ya. Terus kita, nah ini teman-teman ya, kita tambahkan di sini ya, plus kita cari Awesome Oscillator yang ini nih. Dia Bill William dia ya, sini Awesome Oscillator, tinggal kita klik dan nanti hasilnya akan masuk sini ya, dan ada di bawah sini ya. Nah ini kalau pakai Awesome Oscillator ini teman-teman ya, ini terjadi saat dia ada kenaikan atau ada penurunan dan kita tunggu arah baliknya ya. Jadi titik reversalnya di mana ya. Ini terjadi di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat Awesome Oscillator ya, kita lihat, kita tarik garis dulu ya, kita pluskan, kita cari ini. Nah ini dari titik ini teman-teman nih ya, titik ini ya, ke titik ini dia kenaikan, ada kenaikan nih teman-teman, bisa lihat ya, dia ada kenaikan ya, dia naik teman-teman ya. Dari titik sini ke titik sini dia naik. Sedangkan di bawahnya ini yang lurus dengan ini ya, ini ke sini ya, kita tarik garis ya biar ininya enak nih, yang vertikal ini. Nah ini teman-teman ya, bentar saya hapus dulu yang ini ya. Horizontalnya saya hapus dulu ini. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman ya, dari sini ke sini ya, dan dari sini ke sini nanti ya teman-teman ya. Ini kalau di sini kita lihat yang tambahin lagi yang vertikal, titik ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya. Nah ini ya, titik ini ya, sampai sini ya, ini titik sampai sini. Ini kita tarik garis lurus lagi, titik ini nih di sini teman-teman ya, titik ini ke titik ini ya, dia terjadi penurunan. Oke ya, di sini grafiknya dia naik ya, grafik realnya ya, sedangkan dari Awesome Oscillator dia turun ya. Berarti di titik ini akan terjadi reversal ya, pembalikan harga ya. Makanya saya sekarang ambil posisi ya, ambil posisi sell, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, ambil posisi 5 posisi aja dulu. Kita lihat sini, kita ambil sell lagi ya. Oke, time frame yang saya gunakan ini sekarang pakai time frame 1 jam ya teman-teman ya. Ini per mata uangnya XAUUSD ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya udah ambil posisi ya teman-teman, ada 5 posisi dulu aja ya biar kita nggak terlalu banyak ya. Kita lihat sini, apakah kita tunggu apakah akan terjadi penurunan harga. Oh ya, saya pakai ini time frame-nya H4 ya, jadi per 4 jam ya, makanya agak lama. Nanti ini kita lihat aja nih ya, bisa beberapa jam ini baru akan turun ya. Kalau kita lihat ininya ya, kita pakai time frame H4 ya. Tadi saya pakai time frame H1 nih ya, per jamnya belum dapat ya. Ternyata di H4 ini ada satu titik kemungkinan reversal ya. Tapi satu hal, gunakan uang dinginnya teman-teman ya, gunakan uang jajan aja, uang kopi ya. Jadi kalau kita loss pun tidak terlalu terpengaruh ya. Tapi kalau kita profit ya alhamdulillah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat ini, nanti kita lihat beberapa jam kemudian nih apakah akan benar terjadi pembalikan arah ya. Karena di sini kalau kita lihat, kita bisa ambil di sini adalah ini ya, area ini ya teman-teman, di sini ya. Sini adalah area ini ya teman-teman. Ini keambil. Nah ini susah ngambilnya nih. Area sell ya di sini. Daerah sini teman-teman ya.
Ya, ini area sell ya, kita bisa ambil ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya, hasilnya seperti gimana nanti. Semoga saja ya. Satu hal juga, indikator memang hanya sebatas indikator ya, dia yang pasti tidak 100% ya. Jadi teman-teman harus gunakan indikator lain ya untuk mendukungnya. Kalau saat ini kita pakai indikator Ozone Oscillator. Yang saya biasa pakai cari momen itu, selain Ozone Oscillator, saya juga pakai ini ya, Fibo retracement ya teman-teman ya. Itu salah satu indikator yang menurut saya cukup ini juga ya, cukup bagus juga ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita tunggu nanti sebentar lagi ya teman-teman ya. Nanti saya lanjut lagi. Nah, ini sudah mulai ya, sudah mulai plus, agak lumayan nih. Kalau kita bisa mau ambil take profit, bisa, sudah ada ambil take profit ya. Cuman karena memang area resistennya masih area supportnya masih jauh di sini teman-teman ya. Area supportnya itu sekitar sini nih ya, titik supportnya ya. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa turun lagi. Cuman kalau kita mau ambil profit, kita udah bisa take profit nih lumayan ya, sekitar 14-15 US dollar ya. Jadi kita bisa take profit. Kalau teman-teman mau take profit atau mau lanjut juga boleh ya, karena memang belum mencapai titik supportnya di sini ya. Ini ada titik support di sini ya, belum sampai titik supportnya. Kalau dia melewati bisa turun ke bawah lagi. Kalau dia balik arah atau retest bisa lagi ke atas, atau dia bahkan turun lagi ya. Cuman kalau kita mau take profit ini sudah cukup ya. Saya rasa tidak usah banyak-banyak ya untuk take profit. Yang penting continue aja terus. Oke, sekarang saya take profit dulu ya. Close order. Close order lagi. Karena ini bisa terjadi balik arah lagi dia ya, sebelum dia menuju ke bawah lagi. Oke teman-teman, itu aja sharingnya kali ini ya, bagaimana cara menggunakan Ozone Oscillator ya. Saat dia grafik realnya naik, di Ozone Oscillator turun, berarti di sini akan terjadi reversal atau pembalikan arah ya. Dia bisa ke bawah ataupun dia ke atas ya, tergantung nanti kita lihat Ozone Oscillatornya. Oke, satu hal teman-teman, gunakan uang dingin aja teman-teman ya, uang jajan aja ya, atau uang kopi ya, karena fluktuatif banget di sini ya. Jadi kita bisa untung sewaktu-waktu ataupun kita bisa loss saat itu juga. Jadi kalau trading kita gunakan uang jajan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk sharing kali ini. Mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.